Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jadi kenapa kok kita itu sebenarnya nggak perlu takut, nggak usah takut, dan nggak perlu panik kalau kita itu sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Baik yang legal maupun yang ilegal. Karena ya kita tahu secara hukum ini urusannya sudahlah perdata, bukan pidana. Artinya ya selama kalian punya niatan membayar, entah kapan itu kalian bayarnya, insya Allah bakal tetap aman teman-teman. Ya paling resiko terberat cuma selik OJK kok. Kalau selik OJK kan kalau kalian nggak mau pinjem apapun di tempat manapun, itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Ya, jadi ketika kita galbe utang pinjol itu nggak usah overthinking yang aneh-aneh dulu teman-teman. Kita fokus aja di apa yang bisa kita lakukan dulu nih. Apa yang bisa kita kontrol nih. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, lupakan sejenak. Contoh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah masuknya data kita ke selik OJK. DC pinjol yang sembarangan. DC pinjol yang melanggar aturan. DC pinjol yang datang ke rumah, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, sekarang apa bang yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, pemikiran kita, yaitu dengan ketenangan hati kita. Itu yang bisa kita kontrol, dan juga kita bisa bekerja lebih keras lagi, mencari segala cara, tapi jangan diiringi dengan kepanikan. Oke, di luar sana mungkin ada yang bilang, wah lu bang enak bang, ngomong doang, tinggal motivasi doang, prakteknya itu sulit. Ya saya tahu, saya juga pernah berada di titik posisi kalian. Utang 60 juta dan alhamdulillah saya berhasil melalui 2 bulan lunas. Ya meskipun saya juga waktu itu belum tahu uang itu bakal saya dapatkan dari mana. Tapi Allah berkata lain. Allah ngasih sesuatu yang luar biasa. Dan ya itu nggak terpikirkan sebelumnya dan bahkan saya mungkin galau segala macam. Nah intinya adalah fokus kita adalah di usaha, di kerja keras, sesuatu yang bisa kita usahakan. Yang tidak bisa kita usahakan, yang tidak bisa kita kontrol, lupakan jauh-jauh. Jadi kita bisa lebih fokus meluangkan tenaga dan pikiran kita. Ya, step pertama adalah jangan terlalu menghiraukan segala ancaman. Bang, tapi kan saya takut ini, takut ini, takut ini. Ya itu adalah rencana mereka untuk menakuti teman-teman. Ya, rencana mereka untuk membuat teman-teman tidak nyaman. Rencana mereka membuat teman-teman itu ujung-ujungnya harus gali lubang tutup lubang. Karena apa? Tujuan mereka adalah agar kalian bisa bayar. Selebihnya mereka bodoh amat ya. Jadi kalian harus tahu ini memang sesuatu yang bukan hal mudah karena kita berurusan dengan lembaga, berurusan kadang juga orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menagih, yang mana kadang bisa menggiring opini dan juga nge-brainwash kita gitu ya. Jadi kita akan memiliki perspektif yang takut-takut, yang dapat ancaman dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Nah sedangkan yang kedua kalian harus belajar yang namanya ikhlas dan belajar yang namanya pasrah. Karena dua ini harus kalian ambil saat di awal. Oh ya udah, terima aja teman-teman saat ini sedang gagal bayar. Ya, terima aja bahwa kalian ya udah ini adalah resiko yang harus saya ambil. Tapi kembali lagi ke poin pertama, resikonya nggak berat kok. Resikonya bukan sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol kok. Kalian tetap bakal bisa kontrol. Ya, itu poin yang kedua. Berusaha untuk bodo amat, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk pasrah. Ya, ini penting banget. Kalau enggak, semakin kalian ngoyo, semakin kalian memaksakan diri untuk mencari solusi, mencari cara A, cara B, cara C, ujung-ujungnya teman-teman akan menemui orang-orang penipu-penipu yang akan memanfaatkan masalah kalian. Ya, saya tahu dan saya yakin karena banyak orang yang ngasih tahu saya juga modus-modus penipuan seperti itu. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab ngincer orang-orang yang memang sedang galau dan gundah soal gagal bayar pinjolnya. Akhirnya ditawarin surat aneh-aneh lah, ditawarin tentang solusi lah, hapus data lah, yang ujung-ujungnya bullshit dan itu pembodohan ya. Nah ini harus kalian catat baik-baik. Nah sedangkan yang ketiga ini udah yang paling penting. Kalau yang tadi kan lebih kepada mindset dan pola pikir ya teman-teman ya. Nah yang ketiga ini action. Actionnya apa aja? Actionnya simple. Actionnya adalah ya kalau kalian sudah kerja, udah bekerja fokus aja semaksimal mungkin. Kalau memang masih ada waktu luang, coba bangun usaha kecil-kecilan yang tanpa modal. Itu banyak informasinya di internet, banyak teman-teman. Atau kalian pengen mau jadi content creator, mau bikin channel YouTube seperti saya kayak gini, tentang pengalaman kalian saat galbe pinjol, itu juga boleh dilakukan loh. Itu bukan sesuatu yang hina loh. Itu tetap potensi untuk menghasilkan uang loh. Ya,
itu bisa kalian lakukan ya. Coba kalian pahami dan pelajari the power of kepepet. Jadi ubah apa ya, action kalian dari yang tadinya bingung nyari solusi untuk hapus data, cari solusi untuk dana talangan. Jangan, tapi lebih kepada membangun apa yang bisa kalian bangun. Ya, aset digital kayak apapun itu, kayak bikin kerja sampingan, kayak freelance, kayak apapun teman-teman bisa lakukan. Mau bantu jualan orang kayak, yang penting dapat. Intinya kan kita biar ikhtiar dulu teman-teman. Sisanya soal rezeki serahkan sama Allah yang maha kuasa ya. Jadi serahkan semuanya pada Tuhan kita. Kita cuman bisa berdoa, bekerja keras semaksimal mungkin. Itu yang bisa kita kontrol kembali lagi. Karena kalau kalian berfokus kepada hal-hal yang mungkin nggak bisa kalian kontrol, pengen menghapus data itu nggak bisa kalian kontrol. Pengen utang kalian otomatis lunas nggak bisa kalian kontrol. Yang bisa kalian kontrol adalah apa yang bisa kalian lakukan. Ya, itu penting banget. Ini memang terdengar gampang dibicarakan, tapi prakteknya memang sulit. Nah, karena ini sangat sulit, dibutuhkan keteguhan hati kalian, dibutuhkan semangat juang kalian. Ya, meskipun di sini kita posisinya nggak bisa bayar, dan ya mungkin orang bilang kita di luar tanggung jawab kita. Tapi ya enggak, namanya juga musibah. Namanya emang orang nggak boleh melakukan kesalahan. Boleh toh, tapi bagaimana kita merespon kesalahan kita yang dulu, memperbaikinya dengan lebih baik, dan melakukan ya tindakan-tindakan yang lebih positif ke depannya, itulah yang paling penting. Jadi bukan menyalah-nyalakan orang yang galbay itu sesuatu yang baik, enggak. Yang paling baik adalah melihat bagaimana perjuangan kita setelahnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang paling penting teman-teman. Ya, kalau semakin teman-teman terpuruk, semakin seneng DC-nya, semakin tercapai tujuan mereka. Jadi kita boleh saja berpikiran untuk, ya bang kalau galbay gak bagaimana nih, dan lain sebagainya, data-data buruk, udah terima aja dulu. Karena itu sesuatu yang bukan yang nggak bisa kalian kontrol. Jadi apa yang bisa kalian kontrol? Ya berkaitan dengan diri pribadi kalian. Tentang mencari uang, nyari rezekinya, doa, ikhlas, semuanya itu bisa kalian kontrol. Ya, jadi jangan berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa teman-teman kontrol. Karena itu adalah inti dari segala-galanya. Ya, ingat, kalau kalian berhasil melakukan dan melalui semua ini, hidup kalian akan jauh lebih tenang meskipun ada utang puluhan juta sekaligus. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.